Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat rekan bisnis semua, sahabat bumi dimanapun Anda berada. Udah lama saya nggak jumpa, nggak bikin konten, ngobrol-ngobrol gitu dengan rekan-rekan sekalian. Karena kesibukan kami ya di PT Bumi Wirasara Sejahtera. Jadi memang kita membuat konten ini, membuat video ini di sela-sela kita ada waktu senggang, karena kita bukan seorang YouTuber sejati nih, kita seorang praktisi. Kemudian kita memanfaatkan media sosial, YouTube ataupun Instagram ataupun TikTok dan sebagainya untuk memberikan promosi atau memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama dalam pengolahan air. Pengolahan air ini biasa dipakai untuk pengolahan air, untuk pengolahan limbah, kemudian dimanfaatkan juga untuk budidaya perikanan dan budidaya udang faname gitu. Dan alhamdulillah saya ucapkan terima kasih juga untuk rekan-rekan atas supportnya selama ini, karena video kita ternyata banyak direspon dan banyak rupanya banyak membantu pada masyarakat, terutama di bidang budidaya perikanan, bagaimana cara menggunakan aerator dan cara memanfaatkan teknologi mesin tersebut untuk perkembangan budidaya ikan ataupun udang fanamenya gitu. Dan kenapa saya tertarik membuat konten seperti itu? Karena saya lihat video-video yang ada yang di channel YouTube terutama ya, itu dia tidak menekankan atau tidak memberikan informasi yang detail terkait tentang penggunaan aerator ini gitu. Jadi kriteria-kriterianya, syarat-syaratnya, bagaimana penggunaannya itu minim gitu lah. Untuk itulah saya mengambil segmen yang lebih fokus kepada penggunaan aerator tersebut gitu. Dari awal sampai sekarang ya selalu membuat konten-konten mengenai hal tersebut. Nah, banyak pertanyaan yang masuk ke saya ya, ke kita banyak Pak, terutama penggunaan aerator ini. Nah, kan saya suka bikin hitungan-hitungannya ya. Misalnya Pak, untuk kolam diameter 3 itu aeratornya yang mana, untuk kolam diameter 10 yang mana, untuk kolam diameter 20 yang mana, untuk kolam diameter 30 yang mana. Itu blower yang mana gitu kan. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul ke kita gitu. Sebenarnya kalau rekan-rekan mau melihat video-video sebelumnya, itu saya berikan hitungan-hitungannya ya. Jadi dari semua video itu saya ambil kesimpulan bahwa untuk untuk ikan nila itu kebutuhan aerator itu per diameter 3 itu kurang lebih 120 sampai dengan 150 liter per menit untuk kepadatan ikan 200 ekor ikan nila per kubik. Jadi kebutuhannya itu per diameter 3 itu kurang lebih 120 sampai 150 liter per menit. Nah, jadi bagaimana cara kita menentukannya ya? Saya ngambil sebuah contoh misalnya. Jadi sebenarnya cara itu tergantung kepada target kita. Kita targetnya apa gitu kan. Nah, dari target, misalnya targetnya itu berupa target panen. Target panennya berapa? Contoh misalnya kita dalam kolam yang tradisional ya. Kolam ikan misalnya di kolam seluas 2000 meter persegi ya. Biasanya kalau yang konvensional itu kan 2000 meter persegi itu satu ikan itu isinya sekubiknya isi 30. Berarti kalau misalnya 2000 ikan itu isinya 2000 kali 30. Berarti sekitar 2000 kali 30. Berarti sekitar 60.000 bibit ikan dalam kolam konvensional. Nah, biasanya di kolam-kolam besar ini dia benar-benar ngandelin alam. Jadi kita cuma kasih makan, terus kotorannya juga nanti nyatu dengan tanah. Nah, nanti sampai besar 3 atau 4 bulan baru kita panen, dan sekitar 4.000 kilo panennya itu. 4.000 kilo untuk kolam seluas 2000 meter persegi. Tapi kayaknya nggak nyampe segitu, rata-rata teman-teman saya yang di tempat-tempat bertradisional nggak nyampe 1 ton misalnya untuk kolam 2000 itu, karena banyak kematiannya. Kenapa banyak kematiannya? Karena benar-benar mengandalkan alam, mengandalkan cuaca gitu. Bayangin pada saat mau panen tiba-tiba cuacanya mendung, hujannya masuk ke dalam kolam, dan kolamnya itu dipengaruhi oleh air hujan yang pH-nya rendah, itu pada mati semua ikannya. Rata-rata paling 500 kilo, 600 kilo untuk kolam 2000 itu dalam kolam konvensional itu. Nah, kita bayangin misalnya banyak sekali yang datang. Bagaimana sudah memaksimalkan kolam yang 2000 ini menjadi panen yang berlipat dan tidak tergantung kepada lingkungan? Berarti kita harus memodifikasi lingkungan. Kita
harus memanfaatkan teknologi yang paling paling tepat gitu ya. Bukan saya bilang paling canggih, paling tepat. Tepat itu karena dia tidak terlalu mahal dan penggunaan juga mudah. Itu menggunakan aerator. Jadi kita memberikan oksigen ke dalam kolam tersebut gitu. Dan kolam itu biasanya kita buat dengan terpal. Jadi tanahnya itu tidak kelihatan gitu. Kenapa? Karena kalau ada tanah itu banyak makhluk hidup yang hidup situ. Termasuk cacing, lintah dan sebagainya. Kita susah kendalikan. Tapi kalau kita kasih terpal, itu kita bisa kendalikan. Kita hanya masukin probiotik, molase dan sebagainya gitu. Nah, sekarang setelah kita tentukan target panennya, kita mau panennya itu maksimal gitu. Misalnya kita mau 1 kubik kita isi 200 ikan. Berarti dalam kolam 2000 kita isi 200 ikan itu 2000 kali 200 400.000 ikan. Dalam kolam 2000 itu 400.000 ikan. Nah, masalahnya adalah itu kotoran ikan dikemanakan? Terus sisa-sisa pakan yang tidak dimakan oleh ikan dikemanakan? Kalau dalam kolam tanah itu kan dia nyatu dengan tanah dan itu juga akan membentuk amoniak, makanya biasanya banyak yang mati. Nah, kotoran-kotoran ikan dan sisa pakan yang tidak dimakan ini akan menjadi amoniak atau menjadi limbah organik dalam lingkungan kolam tersebut. Oleh karena itu biasanya kita kasih oksigen untuk memelihara lingkungan air itu tetap terjaga. Nah, untuk kolam 2000 meter persegi ya, kita kasih diffuser per jarak 1 meter. Berarti kurang lebih untuk 2000 meter persegi ada sekitar 2000 diffuser fine bubble. Di mana satu diffuser itu dia bisa mentransfer udara rata-rata sekitar 20 liter per menit. Jadi 2000 kali 20 liter sebesar 40.000 liter atau 40 kubik per menit yang dibutuhkan untuk kolam diameter seluas 2000. Jadi kita carilah blower yang kapasitas 40 kubik per menit itu gitu. Nah, sekarang panennya berapa kalau kita udah kasih 40 kubik per menit itu? Kan tadi udah dapat tuh blowernya 40 kubik per menit, diffusernya 2000, ikannya 400.000 kan, 400.000 ikan. Nah, kalau kita panen sampai 4 atau 5 ya, taruhlah 4, terus kita 100.000 kilogram panen. Kan jauh ya, tadi sekitar 1000 kilogram panen, ini 100.000 kilogram panen. Dan ini bukan hitungan hayalan sebenarnya. Ini bukan hayalan, bener, nyata, real. Itu ada di partner kita tuh di Cianjur. Itu memang segitu hitungannya gitu. Dia dari kapasitas kolam produksinya itu 15 ton per panen, sekarang menjadi 200 ton per bulan, bukan per panen, per bulan. Itu menggunakan konsep seperti itu. Dan itu hitungannya real gitu. Ukuran yang seperti ini ya, diffuser fine bubble-nya nih. Ini diffuser fine bubble, di sini keluar oksigen. Dan ini diffuser ini oksigennya tuh sudah terdata, ini datanya. Bisa di deketin ya. Saya tunjukin ya. Biasanya saya pakai laptop nih, paling gampang pakai brosur aja nih. Nah, ini oksigen transfer rate-nya 38%. 38%-nya jadi udara yang mengalir, yang dialirkan itu ada oksigennya maksimal itu 38% dan diserap di sini dia 38%. Dan ini alirannya 1 sampai 8 kubik per jam. Kita rata-rata menggunakan sekitar 2 kubik per jam, 1 atau 2 kubik per jam. Jadi agar gelembung itu benar-benar halus gitu. Dan teman-teman tuh suka menanyakan untuk penggunaan uniring ya. Uniring itu dia bentuknya pipa, nanti pipanya itu akan keluar oksigen. Nah, teman-teman tuh perlu perhatikan data ininya tuh. Dan saya nggak punya data uniring tuh, data oksigen transfer itu berapa, kapasitas yang dilalui oleh uniring itu berapa gitu. Itu tidak ada gitu. Kalaupun misalnya harus membeli itu karena biayanya memang lebih ekonomis dibandingkan dengan diffuser. Rekan-rekan tuh harus paham ininya, tanya kepada supplier uniringnya itu. Karena kita pernah nyoba ya di beberapa daerah itu, satu kolam ukuran 500 itu menggunakan diffuser fine bubble, satu kolam menggunakan uniring, dan satu kolam lagi menggunakan diffuser yang gelembungnya kasar. Itu beda, hasilnya beda. Jadi pada saat ikan mau panen,
kolam yang menggunakan diffuser fine bubble yang halus itu dia tetap berada di bawah dasar air, dia tidak mencari oksigen ke atas. Tapi kolam yang ada uniring dan diffuser yang kasar itu pada saat dia mau panen itu ikannya pada naik ke atas nyari oksigen. Itu menandakan bahwa di dalam kolam tersebut, terutama di dasar itu amoniaknya sudah terlalu tinggi dan dia butuh oksigen. Maka itu hati-hati, emang di sini kalau yang diffuser ini beda harganya ya, dengan yang uniring dia di atas kelasnya, tapi hasilnya juga beda, nggak bisa dibohongin gitu. Nah setelah kita dapat tadi ya, untuk kolam 2000 misalnya, kita dapat 40 kubik. 40 kubik itu yang mana sih blowernya? Blowernya gede juga kalau 40 kubik ya. Sini mas, dideketin lagi mas. Di sini ada data ketinggian, ini 2000 ini 2 meter ketinggian air. Ini data kapasitasnya tuh mulai dari 0,5, 1, 2,7, terus kita cari yang 40 kubik itu yang mana ya? Nah ini 40 kubik nih 39,02, penggeraknya 18,5 kW, ini 18,5 kW. Nah banyak yang nanya 18 kW itu berapa. Nah 18,5 kW itu sama dengan 18 kali 1000, berarti 18.000 watt kebutuhan listriknya. Oh gede ya, gede karena panennya gede, berarti sebenarnya tidak bisa menjadi sampingan bisnisnya, harus benar-benar serius menyiapkan infrastrukturnya, terutama listriknya. Sekarang gimana supaya supaya bisa kita kerjanya? Kita bikin kolam kecil-kecil aja dulu. Misalnya kolam ukuran 20 kubik, 30 kubik, kan kalau kolam 10 kubik aja misalnya, itu berarti diffusernya cuma 10, kemudian udaranya hanya 200 liter per menit. 200 liter per menit pakai blower yang apa? Yang kecil. Nah, ini kayak Yasunaga nih. Yasunaga ini. Ini yang Yasunaga 240 nih, yang lebih gede. Ya. Dan Yasunaga 240. Untuk kolam yang 10 kubik. Ini untuk kolam mungkin sekitar 15 sampai 20 kubik. Nah, tadi yang kapasitasnya misalnya 10 kubik mungkin bisa pakai yang ini, ini 100 nih. Tapi 100 juga kurang ya. Nah sekarang kalau kurang gimana? Kalau kurang kepadatan ikannya kita kurangin. Tadi kan kita hitungannya sekubiknya itu 200 ikan, ya kita kurangin. Nanti kalau dia ikannya dikurangin, maka udara juga berkurang gitu. Nah bagaimana dengan kolam untuk budidaya? Saya ngomong balik lagi tentang bagaimana fungsi atau peranan aerator ini dalam kolam budidaya itu untuk apa? Selain dia memberikan oksigen kepada makhluk yang ada di situ, ikan atau udang, dia juga membantu memberikan oksigen kepada bakteri yang ada di dalam kolam tersebut. Jadi bakteri inilah nanti yang akan mengurai limbah-limbah organik di dalam air tersebut. Jadi limbah organik ini diurai dengan cara istilah kasar dimakan oleh si bakteri, dimakan kan, dia enak, udah kenyang kan, dan dia akan membentuk komunitas, membentuk flock namanya. Kalau bahasa itunya flock, kalau bahasa sehari-hari komunitas lah, tongkrongan gitu kan. Dia nongkrong, ngumpul, makan. Nah, dia butuh oksigen supaya dia bisa tetap hidup gitu. Nah, semakin dia banyak oksigennya kan dia semakin enak di nongkrong-nongkrongnya, makanin limbah-limbah yang ada, dan airnya tuh semakin bagus gitu kan. Makanya kalau sudah cukup oksigennya, itu nggak perlu khawatir ada hujan badai dan lain sebagainya, itu nggak usah khawatir. Amoniaknya nggak bakalan naik, pH-nya nggak bakalan turun, semua terjaga. Kecuali ada gempa bumi ya, itu lain lagi ceritanya dah. Nah, bagaimana untuk perhitungan